Keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali. Suara Sinta, kakak iparku, menusuk telingaku bagai pecahan kaca. Punggung tangannya yang baru saja mendarat di pipiku masih terasa panas, meninggalkan jejak merah yang menyala. Aku berdiri mematung di ruang tengah rumah mertuaku. Sebuah rumah yang 8 tahun ini kuanggap sebagai rumahku sendiri. Di sampingku, Andi, suamiku, berdiri diam. Ia menunduk, menghindari tatapanku. Sikapnya yang bisu itu lebih menyakitkan dari tamparan Sinta. Aku baru saja pulang dari kantor, badan lelah, pikiran penuh dengan revisi, laporan yang tak kunjung selesai. Harapanku sederhana, bisa beristirahat sejenak, melepas lelah, dan menikmati 1-2 tegukan teh hangat yang diseduh sendiri. Tapi, harapan itu lenyap seketika. Begitu aku membuka pintu, Sinta sudah menunggu. Tangannya terlipat di dada, matanya menatapku tajam. Dari mana saja kamu? Sudah jam segini, baru pulang, bentaknya, suaranya menggelegar. Aku dari kantor, Sinta, jawabku, mencoba tetap tenang. Ada banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Pekerjaan apa? Bukannya melayani suami dan mertua? Kamu malah keluyuran sampai malam. Lihat rumah ini, berantakan. Sinta menunjuk tumpukan piring kotor di dapur. Seketika itu juga, aku merasa amarah yang selama ini kupendam mendidih. Itu tumpukan piring dari sarapan tadi pagi. Apa salahnya kalian mencuci piring sendiri? Aku sudah kerja. Loh, bukannya di rumah saja, seperti kalian. Kalimat terakhir itu seperti menyulut api. Tanpa peringatan, Sinta mengangkat tangannya dan mendaratkannya di pipi kiriku. Tamparan itu tidak terlalu kuat, tapi makna di baliknya begitu menyakitkan. Itu adalah tamparan penghinaan, tamparan yang merendahkan. Mataku beralih pada Andi. Aku menuntutnya untuk bereaksi. Dia adalah suamiku. Dia harusnya membelaku, tapi ia hanya terdiam. Kepala yang selalu dipenuhi ketakutan akan ibunya, kini juga tunduk pada kakaknya. Bibirnya yang biasanya ramah, kini tertutup rapat. Aku menatap Sinta lurus-lurus. Pipiku panas, mataku mulai berembun. Kenapa, Sinta? Apa salahku? Aku yang setiap bulan mengirimkan uang untuk cicilan rumah ini. Aku yang menanggung semua biaya operasional, dari listrik hingga air. Aku yang membiayai kebutuhan kalian. Apa salahku? Suaraku mulai bergetar. Sinta tersenyum sinis. Kamu hanya menantu, Dea. Jangan berani-beraninya kamu menyentuh hal-hal itu. Keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali. Kalimat itu adalah puncak dari semua yang kualami. Kata-kata itu adalah tamparan terakhir yang menghempaskan diriku. Bukan lagi dari tangan, tapi dari lisan. Dari seorang ipar yang kupikir bisa jadi saudaraku. Aku menoleh pada Andi untuk terakhir kalinya. Kali ini, ia mengangkat wajahnya. Matanya penuh dengan rasa bersalah. Tapi ia tetap diam. Diamnya adalah jawaban. Diamnya adalah pengkhianatan. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berbalik, berjalan menuju kamar, mengambil tas kerjaku, dan mengenakan sepatu. Saat keluar dari pintu kamar, aku melihat Andi masih berdiri di sana. Tak bergerak, ia tak berusaha mengejarku. Tak mencoba menahanku, ia hanya menonton. Seperti penonton bisu. Aku keluar dari pintu utama, menutupnya tanpa suara. Di jalanan yang mulai sepi, aku menyadari satu hal. 8 tahun ini, aku bukan hidup, aku hanya bertahan. Dan tamparan ini, pengusiran ini, adalah titik balik. Ini adalah saatnya untuk berhenti bertahan. Ini adalah saatnya untuk bangkit. Aku menoleh ke belakang sekali lagi. Rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat teraman, kini terasa seperti sangkar beracun. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil langkah besar, dan berjalan pergi. Aku tidak tahu kemana tujuanku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke sana. Sebagai Dea yang sama, aku tidak tahu kemana kakiku melangkah. Yang ku tahu hanyalah satu hal. Aku harus pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Dari keluarga yang selalu menganggapku sebagai sapi perah, bukan sebagai manusia. Ponselku bergetar hebat di dalam tas. Layarnya pasti sudah dipenuhi notifikasi panggilan tak terjawab dari Andi. Tapi,
Aku tidak peduli. Aku mematikan ponselku, membiarkan kegelapan layar meredam suara-suara yang selama ini memenjarakanku. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di sampingku. Jendela dibuka, dan di baliknya, wajah Lita, sahabat karibku, muncul. Dea, ada apa? Kenapa kamu jalan kaki begini? Kok mata kamu sembab? Tanyanya. Suaranya terdengar cemas. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Tanpa sadar, aku menceritakan semua yang terjadi malam itu. Tamparan Sinta, kebisuan Andi, dan kata-kata pengusiran yang menusuk. Lita hanya mendengarkan. Ia tidak memotong ceritaku. Tidak menyalahkan, hanya mengangguk mengerti. Setelah selesai, ia mengulurkan tangannya. Ayo, kamu tinggal di tempatku sampai kamu tenang. Kamu butuh waktu untuk berpikir jernih, ujarnya. 7 hari berikutnya adalah hari-hari terpanjang dalam hidupku. Aku tinggal di apartemen Lita yang nyaman dan bersih, jauh dari hiruk-pikuk keluarga mertuaku. Lita memberiku ruang. Ia tidak pernah memaksaku bicara. Ia hanya menyediakan kopi panas di pagi hari, makanan yang lezat, dan telinga yang siap mendengarkan kapanpun aku butuh. Di hari pertama, aku hanya menangis. Aku merenungkan semua yang telah kulalui selama 8 tahun pernikahan. Aku yang membiayai pesta pernikahan yang mewah, yang ternyata tidak terlalu berarti. Aku yang setiap bulan mengirimkan uang untuk cicilan rumah yang mereka anggap remeh. Aku yang membiayai kuliah adik ipar dan kebutuhan ibu mertua. Aku sudah memberikan segalanya. Tapi mereka hanya melihatku sebagai sumber uang. Aku bukan Dea, sang istri dan menantu. Tapi Dea, si ATM berjalan. Aku menyadari, pernikahanku dengan Andi tidak pernah seimbang. Aku bekerja keras, sedangkan Andi hanya pasrah pada kemauan keluarganya. Ia tidak pernah berdiri untukku. Ia tidak pernah membelaku. Aku adalah seorang istri yang tidak pernah mendapatkan dukungan. Hubungan yang awalnya kupikir adalah sebuah kemitraan, ternyata adalah sebuah beban. Di hari ketiga, aku mulai berpikir, tangisan mulai mereda, digantikan oleh kobaran amarah yang dingin. Aku membuka laptop, mengecek rekening bank. Aku meneliti riwayat transaksi keuangan yang telah kukirimkan selama 8 tahun terakhir. Jumlahnya fantastis. Jumlah yang seharusnya bisa kugunakan untuk membeli rumahku sendiri. Untuk memulai hidup baru, Lita datang ke kamarku. Ia membawakan sepotong kue coklat. Kamu mau ngapain, Dea? Tanyanya. Suaranya pelan. Aku mau mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku. Jawabku. Mataku menatap tajam ke layar laptop. Aku akan membuktikan pada mereka siapa aku sebenarnya. Di hari ke-7, aku merasa diriku sudah berbeda. Aku bukan lagi Dea yang sama, yang gampang menangis dan merasa bersalah. Emosiku sudah mereda, digantikan oleh sebuah tekad yang kuat. Aku telah merancang sebuah rencana. Aku akan menghadapi mereka, bukan dengan air mata, tapi dengan fakta dan bukti. Aku kembali menghidupkan ponselku. Dalam hitungan detik, notifikasi masuk dengan gila-gilaan. Panggilan tak terjawab dari Andi, pesan-pesan singkat yang berisi permohonan maaf. Tapi di tengga-tengga semua pesan itu, ada satu nama yang menarik perhatianku. Ibu Dewi, ibu mertuaku. Ada belasan panggilan darinya, semuanya dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dea, tolong jawab telepon ibu, ada masalah besar. Dea, cicilan rumah kita macet, tolong, ibu. Pesan-pesan itu membuatku tersenyum. Akhirnya, mereka menyadari betapa pentingnya diriku. Akhirnya, mereka menyadari bahwa tanpaku, mereka tidak bisa apa-apa. Ini adalah kesempatan yang kutunggu. Kesempatan untuk membalas. Kesempatan untuk mengambil kembali kendaliku. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan tombol panggil, dan mendekatkan ponsel ke telinga. Ini bukan hanya tentang cicilan rumah. Ini adalah pertarungan untuk hidupku. Dan aku tidak akan kalah. Aku menekan tombol panggil dan mendekatkan ponsel ke telinga. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Aku tahu, momen ini akan mengubah segalanya. Suara Ibu Dewi di seberang telepon terdengar panik dan putus asa. Dea, kamu kemana saja? Kenapa ponselmu tidak aktif?
Ibu telepon berkali-kali. Aku membiarkan suaranya yang cemas mengalir, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, Bu. Lagi pula, bukankah Sinta sudah bilang agar aku tidak kembali? Jawabku. Suaraku datar. Jangan bahas itu sekarang. Ada masalah besar. Dea, cicilan rumah ini macet. Kenapa kamu tidak membayarnya? Bank sudah menelepon kami. Katanya kami menunggak 2 bulan. Aku tersenyum sinis. Jadi ini masalahnya. Mereka baru panik setelah merasakan akibatnya. Bukankah saya sudah mengirimkan uang cicilan setiap bulan, Bu? 2 bulan terakhir, uangnya sudah saya transfer. Ujarku. Pura-pura tidak tahu. Ada jeda di seberang sana. Aku bisa membayangkan. Ibu Dewi terdiam, mencoba mencerna ucapanku. Tapi, Dea, uangnya tidak ada di rekening ibu. Kami sudah mengeceknya. Jawabnya terbata-bata. Tidak ada di rekening ibu? Itu aneh, kataku. Saya transfer ke rekening ibu yang biasa. Bukti transfernya ada. Suara Ibu Dewi mulai terdengar lebih mendesak. Dea, tolonglah. Dea, pulanglah. Ini rumah kita kan? Kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Kamu kan tahu, ibu dan bapak tidak mengerti soal keuangan seperti ini. Cuma kamu yang bisa menolong kami. Aku tertawa dalam hati. Rumah kita, 8 tahun, aku memberikan segalanya untuk rumah itu. Tapi diusir begitu saja. Sekarang, setelah kesulitan, mereka menyebutnya rumah kita. Maaf, Bu, saya tidak bisa. Saya tidak mau kembali ke rumah yang tidak menghargai saya. Jawabku tegas. Kalau mau saya bantu, ceritakan semuanya dengan jujur. Apa yang terjadi dengan uang cicilan itu? Sampai bank menelepon? Berarti masalahnya sudah serius kan? Saya butuh jawaban. Tiba-tiba, suara Sinta menyambar dari samping Ibu Dewi. Jangan dengarkan dia, Bu. Dia hanya mencari-cari alasan. Dia hanya ingin membuat kita menderita. Sinta. Jiyong, bentak Ibu Dewi. Aku bisa mendengar perdebatan mereka di seberang sana. Suaranya saling tumpang tindih. Maaf, Dea. Itu Sinta, ujar Ibu Dewi setelah berhasil menenangkan putrinya. Percaya sama ibu. Kita tidak tahu uangnya kemana. Tolong, Dea, pulanglah. Suaranya kembali memohon. Tidak, Bu. Saya tidak akan kembali. Jawabku mantap. Saya akan bantu. Tapi bukan dengan cara itu. Tolong kirimkan semua dokumen cicilan rumah, rekening koran bank. Juga saya akan selidiki sendiri. Saya akan buktikan bahwa uangnya sudah saya kirimkan. Ada keheningan di seberang sana. Ibu Dewi ragu-ragu. Untuk apa semua dokumen itu, Dea? Untuk membuktikan bahwa saya tidak bohong. Saya hanya bisa bantu kalau saya tahu apa yang terjadi. Kataku, pilihannya sederhana, Bu. Kirimkan dokumennya, atau hadapi masalah ini sendirian. Ibu Dewi akhirnya mengalah. Baik, Dea, nanti akan ibu kirimkan. Tapi, tolong ya, bantu kami. Kami benar-benar dalam kesulitan. Akan saya lihat dulu dokumennya. Bu, setelah itu, saya akan beritahu apa yang bisa saya lakukan. Jawabku. Aku menutup telepon tanpa mengucapkan salam. Aku tersenyum. Rencanaku berjalan lancar. Dengan mendapatkan dokumen finansial mereka, aku akan memiliki kekuatan. Aku akan menggali lebih dalam. Dan aku yakin, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ini bukan hanya tentang cicilan yang macet. Ini adalah tentang kebohongan dan penipuan yang selama ini mereka lakukan di belakangku. Dan aku akan membongkar semuanya. Pesan dari Ibu Dewi, masuk. Berisi foto-foto buram dari dokumen cicilan dan rekening koran. Aku langsung mentariskan ya ke Lita. Sebagai manajer bank, Lita punya mata yang tajam untuk hal-hal semacam ini. Aku mengajaknya bertemu di sebuah kafe dekat kantornya. Aku butuh bantuanmu, Lit. Semua dokumen ini dari bank yang sama. Aku mau kamu teliti. Ada yang janggal? Kataku sambil menyodorkan ponselku. Lita mengangguk, menyeruput kopinya. Tentu. Beri aku waktu sebentar, ujarnya. Lalu mulai mengamati foto-foto itu satu persatu dengan serius. Beberapa menit kemudian, ia mengangkat kepalanya. Dea, ini aneh.
Rekening koran ini benar-benar menunjukkan tidak ada transfer masuk dari rekeningmu 2 bulan terakhir. Tapi, riwayat transfermu kan jelas, Lid. Aku transfer di tanggal yang sama, setiap bulan. Aku bahkan pakai standing instruction. Jelasku, uang itu seharusnya langsung masuk ke rekening Ibu Dewi. Kalau begitu, ada 2 kemungkinan. Lita menjelaskan. Pertama, bank Ibu Dewi yang bermasalah. Kedua, ada orang lain yang sengaja menyembunyikan uang itu sebelum masuk ke rekeningnya. Atau, entah bagaimana, uang itu tidak pernah sampai ke rekening tersebut. Dugaan kedua Lita sangat kuat mengarah pada Sinta. Aku sudah menduga ini. Kebenciannya terhadapku bukan hal baru. Tapi, untuk apa? Apa motifnya? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Nama Andi muncul di layar. Aku ragu, tapi memutuskan untuk mengangkatnya. Dea, kamu di mana? Aku sudah di depan apartemen Lita. Tolong keluar. Suaranya terdengar putus asa. Aku sedang di luar. Jawabku singkat. Ada apa? Aku menyesal, Dea. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya melindungimu. Pulanglah, Dea. Aku akan bicara pada Sinta. Aku akan bicara pada ibu. Suara Andi yang penuh penyesalan tidak lagi menggugah perasaanku. 8 tahun yang lalu, mungkin aku akan luluh. Tapi, tidak sekarang. Aku sudah terlalu lelah dengan janji-janji kosong. Andi, bukan aku yang harus kamu hadapi, kataku. Tapi keluargamu, mereka bilang, uang cicilan rumah macet. Kamu tahu, aku sudah transfer. Cari tahu apa yang terjadi. Cari tahu, di mana uang itu. Jangan jadi pengecut, Andi. Buktikan padaku. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaikinya. Aku menutup telepon sebelum ia sempat menjawab. Ia harus bertindak. Bukan hanya bicara. Ini adalah ujian terakhirnya. Lita menatapku dengan bangga. Aku akan coba selidiki di sistem bank. Aku akan cari tahu kemana uangmu sebenarnya pergi. Tapi, kamu harus bersiap, Dea. Ini mungkin akan lebih rumit dari yang kita duga. Aku mengangguk. Aku siap, Lid. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Malam itu, aku kembali ke apartemen Lita. Tepat sebelum aku tertidur, pesan masuk dari Andi. Aku sudah cek buku rekening Bapak. Ada transaksi mencurigakan. Uang yang kamu transfer langsung ditarik tunai dan ditransfer lagi ke rekening lain. Aku tidak tahu rekening siapa itu. Bapak hanya diam dan ibu membentakku. Aku akan cari tahu lebih dalam. Kamu harus percaya padaku, Dea. Aku tersenyum tipis. Ternyata, ia tidak benar-benar pengecut. Ia punya keberanian untuk menyelidikinya. Tapi itu tidak cukup. Aku butuh jawaban, bukan janji. Pagi itu, aku tidak hanya menunggu. Aku menghubungi kenalanku di kantor pajak. Meminta bantuan untuk melacak rekening yang diduga bermasalah. Aku akan mencari kebenaran dari berbagai sisi. Tidak butuh waktu lama. Kebenaran itu mulai terkuak. Aku baru saja selesai mengirimkan semua data transaksi ke kenalan di kantor pajak saat ponselku berdering. Kali ini, nomor yang muncul bukan milik Andi, melainkan Bapak Ridwan, ayah mertuaku. Aku terkejut. Sejak menikah, Bapak Ridwan adalah sosok yang paling pasif dan jarang bicara. Ia selalu tunduk pada Ibu Dewi dan Sinta. Untuk pertama kalinya, ia menghubungiku secara langsung. Dea, kamu di mana? Suaranya bergetar. Terdengar sangat lelah dan penuh beban. Aku di luar, Pak. Ada apa? Tanyaku hati-hati. Andi, dia sudah tahu semuanya. Dia marah sekali. Suaranya parau. Dia bilang, dia mau melaporkanku ke polisi. Jantungku berdebar. Andi benar-benar melangkah maju. Tahu apa, Pak? Tanyaku. Meskipun aku sudah punya dugaan kuat, tidak ada jawaban, hanya keheningan. Aku bisa mendengar ia menarik napas dalam-dalam. Uang cicilan rumah itu, aku yang mengambilnya. Sinta yang menyuruhku. Pengakuan itu terasa seperti tinju di perutku. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi mendengar langsung dari mulutnya, membuatku merasa mual. 8 tahun kepercayaanku, semua uang yang kukirimkan, digunakan untuk apa?
Untuk apa, Pak? Tanyaku. Suaraku menuntut. Untuk judi online. Jawabnya, suaranya nyaris seperti bisikan. Awalnya, hanya iseng. Tapi, aku kalah terus. Aku tidak berani bilang ke ibu. Sinta bilang, dia akan membantuku menutupi utang itu. Dia bilang, dia bisa mengambil uang dari rekening cicilan rumah. Karena dia sudah tahu, kata sandi M-Banking ibu. Jadi, Sinta bukan hanya membenciku, ia tahu kelemahan ayahnya dan memanfaatkannya. Dan cicilan rumah itu memang macet. Kami tidak punya uang lagi. Utangku semakin banyak, Dea. Sinta bilang, dia akan mengancammu agar kamu mau kembali dan membiayai semuanya lagi. Lanjut Bapak Ridwan. Ia terdengar seperti orang yang sudah putus asa dan tidak punya pilihan lain selain jujur. Kami pikir, kami bisa menutupi ini semua. Maafkan Bapak, Dea. Bapak malu. Setelah mendengar semua itu, tanganku gemetar. Bukan karena amarah, melainkan karena rasa kasihan. Betapa bobroknya keluarga ini. Satu-satunya orang yang jujur adalah orang yang paling lemah. Aku menutup telepon. Pikiranku berkecamuk. Ibu Dewi yang manipulatif, Sinta yang licik, Bapak Ridwan yang kecanduan, dan Andi yang selama ini hanya diam. Aku adalah satu Satania yang berjuang di tengah keluarga yang penuh dengan rahasia dan kebohongan. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari Andi. Dea, aku sudah tahu semuanya. Sinta yang membocorkan rahasia ini. Dia mengancam Bapak. Dia sengaja membuat semuanya terlihat siola kamu yang salah. Tapi, ternyata, selama ini, uang yang kamu kirimkan dipakai untuk judi. Bapak yang melakukannya. Aku marah. Aku jijik. Aku sudah muak. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku ingin pulang. Tapi bukan ke rumah itu. Aku ingin bersamamu. Pesan Andi membuatku menghela napas panjang. Ia sudah sadar. Ia sudah tahu kebenaran. Tapi, apakah itu cukup? Selama ini, aku yang berjuang. Kali ini, aku ingin melihat ia berjuang untukku. Dan untuk dirinya sendiri. Aku tidak menjawab pesannya. Malam itu, aku menyusun rencana baru. Bukan hanya untuk mengambil kembali hakku, tapi juga untuk menghadapi mereka secara langsung. Aku akan kembali ke rumah itu. Kali ini, bukan sebagai menantu yang lemah, tapi sebagai wanita yang memegang semua kartu. Aku akan datang membawa bukti. Dan mereka tidak akan bisa bersembunyi lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Ini adalah pertarungan terakhirku. Aku berdiri di depan pintu rumah yang dulu kurindukan, tapi kini terasa asing. Malam itu, aku bukan lagi Dea yang diusir, melainkan seorang wanita yang memegang kendali. Tanganku memegang sebuah amplop coklat tebal yang berisi bakti-bakti yang telah kami kumpulkan. Riwayat transfer rekeningku, foto percakapan Ibu Dewi yang panik, dan transkrip singkat pengakuan Bapak Ridwan. Aku membuka pintu tanpa mengetuk. Di ruang tengah, Ibu Dewi, Sinta, dan Bapak Ridwan sedang duduk dalam keheningan yang tegang. Mereka menoleh, terkejut melihatku. Wajah Sinta langsung memerah. Siap melancarkan amarahnya, tapi ia menahan diri. Sepertinya, Ibu Dewi sudah melarangnya. Dea, kamu datang, Ibu Dewi berseru. Tapi bukan dengan kelegaan yang tulus. Ada rasa takut yang terselip di suaranya. Aku datang untuk menyelesaikan masalah. Jawabku, suaraku tegas dan tanpa emosi. Aku meletakkan amplop di atas meja. Aku sudah tahu semuanya, Bu. Tidak perlu bertele-tele. Sinta mendengus. Tahu? Apa? Kamu cuma datang untuk menuduh kan? Keluar dari sini. Sebelum aku panggil polisi, panggil saja. Tantangku menatap Sinta, lurus-lurus. Aku sudah punya bukti. Kamu dan Bapak yang harusnya takut. Tepat saat itu, pintu depan terbuka lagi. Andi muncul di ambang pintu. Ia menatapku, lalu mengalihkan pandangannya ke keluarganya. Aku yang menyuruh Dea datang. Ini semua harus diselesaikan, katanya. Suaranya pelan, tapi penuh tekad. Andi, kamu ini kenapa? Ibu Dewi membentak, membela dia daripada keluarga sendiri. Andi mengabaikannya. Dea, benar. Ada yang tidak beres dengan uang cicilan rumah.
Aku sudah memeriksa buku rekening Bapak. Ia menatap ayahnya. Bapak, kenapa Bapak transfer uang dari rekening Bapak ke rekening yang tidak dikenal? Uang itu dari Dea, kan? Bapak Ridwan menunduk, tidak berani menatap putranya. Sinta berdiri, mencoba menginterupsi. Andi, kamu tidak tahu apa-apa. Dea hanya memanipulasi kamu. Aku tahu. Sinta, Andi membentaknya. Suaranya meninggi. Untuk pertama kalinya, aku melihat Andi berani. Bapak sudah mengaku padaku. Uang itu dipakai untuk judi. Aku tahu Bapak kecanduan. Suasana mendadak hening. Sinta terdiam, terkejut. Ibu Dewi menatap suaminya dengan tatapan terluka dan kecewa. Ridwan, ini benar? Tanyanya. Suaranya bergetar. Bapak Ridwan hanya mengangguk pelan, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku maju selangkah. Jadi, selama ini, uang yang saya kirimkan tidak pernah dipakai untuk cicilan. Uang itu habis untuk utang judi Bapak. Dan Sinta, kamu yang tahu rahasia ini. Tapi kamu malah menampar dan mengusirku. Ini salahmu. Kenapa kamu harus tahu semuanya? Sinta berteriak. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Salahku, karena berjuang untuk keluarga yang ternyata busuk. Aku sudah bekerja keras, membanting tulang, dan apa yang kudapat? Penghinaan dan pengkhianatan. Suaraku bergetar, bukan karena emosi, tapi karena kelegaan. Aku bisa meluapkan semua yang kupendam. Aku membuka amplop di atas meja, mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ini bukti transferku, laporan bank, dan pengakuan Bapak sendiri. Aku bisa melaporkan kalian ke polisi. Kalian sudah melakukan penipuan dan penggelapan. Aku bisa membuat hidup kalian hancur. Ibu Dewi jatuh terduduk di sofa, wajahnya pucat pasi. Sinta menatapku dengan kebencian dan ketakutan. Kemenangan kecil itu terasa manis. Aku tidak perlu berteriak. Aku tidak perlu menangis. Aku hanya perlu menunjukkan bukti-bukti. Dan bukti itu berbicara lebih lantang dari apapun. Ini baru permulaan. Aku tahu ada rahasia yang lebih besar di balik semua ini. Aku akan mencari tahu. Semua orang terdiam. Wajah Ibu Dewi pucat, Sinta gemetar, dan Bapak Ridwan hanya menunduk dalam-dalam. Hanya Andi yang berdiri tegak di sampingku, menatap keluarganya dengan sorot mata kecewa. Aku bisa merasakan kemenangan, tapi ada yang aneh. Reaksi mereka terlalu berlebihan. Ada kejanggalan yang tersembunyi, dan aku tidak akan pergi sebelum membongkar semuanya. Ini semua tidak masuk akal. Gumamku, Bapak kecanduan judi. Sinta yang mengambil uangnya. Tapi, kenapa bank bisa sampai menelepon? Cicilan rumah ini seharusnya sudah hampir lunas. Uang yang kutransfer selama ini seharusnya bisa menutup utang judi Bapak. Sinta mendongak, matanya yang berkoka-koka menatapku. Apa maksudmu? Suaranya masih penuh amarah. Aku punya catatan pembayaran cicilan selama 8 tahun. Jumlahnya sudah sangat besar. Seharusnya utang cicilan ini sudah tidak banyak lagi. Kenapa macet sampai bank menelepon? Tanyaku, menatap lurus ke arah Ibu Dewi. Ibu Dewi menelan ludah. Ibu tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Dea. Jangan bohong lagi, Bu. Kataku tegas. Aku tahu ada yang lebih besar dari sekadar utang judi Bapak. Kalian menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari ini. Aku menoleh pada Andi. Andi, coba kamu cek lagi rekening Bapak dan Ibu. Apakah ada transaksi pinjaman bank lain? Andi langsung mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan, memeriksa riwayat rekening orang tuanya. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Detik-detik terasa seperti jam. Kemudian, Andi mengangkat kepalanya. Matanya membulat, menatapku dengan ekspresi terkejut yang luar biasa. Dea, benar kata kamu, ucapnya. Suaranya tercekat. Ada pinjaman bank lain, atas nama Bapak dan Ibu. Pinjaman yang sangat besar. Aku menatap Sinta. Wajahnya yang tegang langsung memucat. Ia mencoba melarikan diri, tapi Andi menahannya. Sinta, jelaskan, apa ini? Diam, aku tidak tahu apa-apa. Sinta berteriak, berusaha melepaskan diri. Iya, kamu tahu. Kita berdua yang tahu.
Ibu Dewi tiba-tiba berteriak pada Sinta. Kamu yang menyuruh ibu dan bapak mengambil pinjaman itu, kan? Plot twist pun terungkap. Ibu Dewi menangis dan menunjuk putrinya. Dia yang membujuk kami. Dia bilang dia punya peluang bisnis besar. Dia bilang butuh modal untuk itu. Dia bilang dia akan kaya raya dan melunasi semuanya. Tapi dia gagal. Dia gagal. Kami sudah menggunakan pinjaman itu untuk modalnya. Sinta berlutut, menangis histeris. Ibu berjanji tidak akan bilang ini semua salahnya kalau dia tidak meninggalkan kita. Kita tidak akan kesulitan. Dia yang pelit. Andi tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Sinta dan Ibu Dewi bergantian, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pinjaman bank itu untuk modal bisnis Sinta, lanjut Ibu Dewi. Kini suaranya terdengar lebih jelas, tapi dia gagal. Dan uangnya habis begitu saja. Dan cicilan rumah ini. Ibu Dewi menunduk, menangis terisak. Cicilan rumah ini sudah lunas, Dea. Sudah lunas setahun yang lalu. Kami sengaja menyembunyikan ini, agar kamu tetap mengirim uang. Uang itu kami pakai untuk membayar cicilan pinjaman bisnis Sinta. Kami tidak ingin kehilangan rumah ini. Dea, itu satu-satunya cara. Maafkan kami. Pengakuan itu menghantamku seperti gelombang tsunami. Bukan hanya satu kebohongan, tapi lapisan-lapisan kebohongan yang saling menutupi. Aku menatap mata Ibu Dewi yang merah, penuh penyesalan. Aku menatap Sinta yang kini terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Aku menatap Bapak Ridwan yang hanya bisa menunduk. Dan yang terpenting, aku menatap Andi, suamiku, yang selama ini tidak tahu apa-apa tentang keluarga yang ia lindungi. Selama ini, aku tidak hanya membiayai utang judi, tapi aku juga membiayai kebodohan bisnis Sinta. Semua uang yang kukirimkan dengan keringat dan air mata tidak pernah digunakan untuk hal yang benar. Aku dimanfaatkan, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai alat. Kemarahan yang selama ini kutahan, kini berubah menjadi kesedihan yang dalam. Air mataku mengalir, bukan karena kalah, tapi karena menyadari betapa bodohnya aku selama ini. 8 tahun hidupku habis untuk orang-orang ini. Aku akan kembali, kataku. Suaraku parau, tapi bukan untuk membantu kalian. Aku akan kembali untuk mengambil kembali semua yang sudah kalian ambil dariku. Dan aku akan pastikan, kalian tidak akan pernah bisa berbohong lagi. Keesokan harinya, aku datang kembali. Kali ini, tidak sendirian. Lita menemaniku. Ia membawa laptopnya dan duduk di sudut ruangan, siap mencatat. Di tanganku, sebuah flash disk kecil yang berisi semua rekaman yang telah kuambil. Keluarga mertuaku menungguku di ruang tengah. Suasana tegang dan canggung. Andi berdiri di sisiku, tidak lagi diam. Ia menatap keluarganya dengan kecewa, seolah ia baru mengenal mereka. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah mereka penuh dengan rasa malu dan putus asa. Aku sudah memutuskan, kataku. Suaraku tenang dan dingin. Aku tidak akan kembali. Pernikahan ini sudah selesai. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Ibu Dewi langsung menangis. Dea, jangan begitu. Tolong, maafkan kami. Kami tidak bermaksud jahat. Tidak bermaksud jahat? Kalian sudah menipu dan memanfaatkan aku selama bertahun-tahun. Potongku. Kalian menganggapku ATM berjalan, bukan menantu. Semua keringatku, semua uang yang kuberikan dengan tulus, kalian sia-siakan untuk judi dan bisnis yang gagal. Aku tidak akan memaafkan kalian. Sinta, yang tadi malam histeris, kini menatapku dengan kebencian. Lalu, apa yang kamu inginkan sekarang? Kamu mau kami miskin? Aku hanya ingin hakku, jawabku. Lalu mengeluarkan flash disk dari saku. Di sini ada rekaman pengakuan bapak soal judi, dan rekaman pengakuan ibu tentang cicilan yang sudah lunas. Aku juga sudah mendapatkan laporan rekening koran dari Bank Lita, yang menunjukkan kemana uang pinjaman itu mengalir. Aku menyalakan laptop Lita, dan menampilkannya di layar. Jumlah uang yang sudah kukirimkan untuk cicilan rumah, yang ternyata sudah lunas, totalnya Rp 560 juta.
Kalian juga sudah menggunakan uangku untuk membayar cicilan pinjaman bisnis Sinta selama setahun. Totalnya 20 juta rupiah per bulan. Jadi totalnya Rp 240 juta. Total yang harus kalian kembalikan padaku adalah Rp 80 juta. Itu tidak mungkin. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Ibu Dewi berteriak histeris. Aku memandang Sinta, lalu kembali ke Ibu Dewi. Aku tahu kalian tidak punya. Aku tidak bodoh. Karena itu, aku punya dua pilihan untuk kalian. Pilihan pertama, aku melaporkan kalian ke polisi atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan pemanfaatan. Aku punya semua bukti yang kuat. Kalian bisa berakhir di penjara. Dan aku yakin, bank tempat kalian berutang juga akan menuntut kalian. Wajah Ibu Dewi dan Sinta berubah pucat. Mereka saling pandang. Mereka tahu, aku tidak main-main. Pilihan kedua, lanjutku. Kalian pindahkan kepemilikan rumah ini atas namaku. Itu setara dengan uang yang sudah kuberikan. Setelah itu, aku akan mencabut semua tuntutan dan tidak akan mengganggu hidup kalian lagi. Bapak Ridwan akhirnya angkat bicara. Rumah ini, rumah satu-satunya yang kami punya. Dan uang itu adalah satu-satunya yang kumiliki. Keringatku, darahku, jawabku. Kalian yang memulai, Pak. Aku hanya mengambil kembali apa yang jadi hakku. Ibu Dewi menangis. Dea, tolong, jangan ambil rumah kami. Kami akan mencicilnya. Kami akan kembalikan sedikit demi sedikit. Aku menggeleng. Tidak ada lagi kata percaya. Kalian sudah menghancurkan kepercayaanku. Pilihannya cuma dua. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ibu Dewi menatap suaminya. Sinta menangis tanpa suara. Akhirnya, Ibu Dewi mengangguk perlahan. Kami pilih yang kedua. Kami akan berikan rumah ini. Aku tersenyum puas. Itu adalah kemenangan kecil. Kemenangan yang manis. Aku tidak perlu menghancurkan mereka di penjara. Aku hanya perlu mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku berbalik, berjalan keluar. Andi mengikutiku. Dea, apa kamu benar-benar akan menceraikanku? Tanyanya. Suaranya terdengar sedih. Aku akan mengurusnya. Aku akan meminta pengacaraku yang mengurusnya. Jawabku. Apa? Apa tidak ada kesempatan lagi untuk kita? Ia memohon. Aku menatapnya. Wajahnya penuh penyesalan. Tapi hatiku sudah terlampau beku. Tidak ada lagi, Andi. Kau punya kesempatan selama 8 tahun, tapi kau hanya diam. Aku terlalu lelah berjuang sendirian. Aku berjalan keluar, meninggalkan Andi yang terpaku di depan pintu. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang baru. Hidup yang akan kuukir sendiri, tanpa drama, tanpa kebohongan, dan tanpa orang-orang yang hanya memanfaatkanku. Proses pengalihan nama sertifikat rumah itu tidak mudah. Tetapi juga tidak serumit yang kubayangkan. Dengan semua bukti yang kupegang dan kehadiran Lita sebagai saksi, keluarga mertuaku tidak punya pilihan selain menuruti permintaanku. Mereka menandatangani semua dokumen dengan wajah pucat. Dan aku melihat kekalahan telak di mata mereka. Itu bukan kemenangan yang membuatku bersorak gembira, melainkan sebuah kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini menimpaku akhirnya terangkat. Setelah semua urusan selesai, aku mengajukan gugatan cerai. Andi tidak memberikan perlawanan. Ia bahkan membantu melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Kami bertemu sekali lagi di kantor pengacara. Suasana di antara kami canggung. Andi terlihat kurus dan matanya sayu. Ia bukan lagi sosok yang kukenal. Tapi ia juga bukan lagi sosok yang kuhindari. Ia kini hanya orang asing yang pernah mengisi hidupku. Apa kamu benar-benar tidak bisa memaafkanku, Dea? Tanyanya. Suaranya pelan. Bukan tidak bisa memaafkan, Andi. Jawabku. Tapi aku sudah tidak punya alasan untuk kembali. Kita tidak akan pernah bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Aku sudah terlalu lelah berjuang sendirian. Ia mengangguk, menerima keputusanku. Aku tahu, aku salah. Aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya memilihmu. Aku terlalu takut pada keluargaku. Sampai aku lupa kalau kamu adalah keluargaku. Aku melihat penyesalan tulus di matanya. Tapi
Itu terlambat. Hubungan kami seperti kaca yang sudah retak. Sekuat apapun kami mencoba merekatkannya, retakan itu akan tetap terlihat. Semoga kamu bahagia, Dea, katanya. Kamu juga, Andi, jawabku. Kami berpisah di depan kantor pengacara. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan lurus ke depan, menuju kehidupan baru yang telah menantiku. Dengan uang hasil penjualan rumah mertuaku, yang kini secara sah menjadi milikku, aku memutuskan untuk memulai bisnis. Ide itu sudah ada di pikiranku sejak lama, tapi aku terlalu sibuk membiayai orang lain hingga tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Aku mengajak Lita menjadi rekan bisnis. Ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar berdiri di sisiku. Kami mendirikan sebuah catering, rumahan, yang fokus pada makanan sehat dan organik. Kami berdua bekerja keras. Lita dengan keahliannya di bidang manajemen, dan aku dengan kecintaanku pada memasak. Kami membangun bisnis itu dari nol. Hari-hari itu terasa sangat menyenangkan. Aku tidak lagi terbebani oleh drama keluarga, tanggungan, atau pengkhianatan. Aku bisa fokus pada diriku sendiri, pada impianku. Setiap hidangan yang kubuat terasa seperti sebuah karya seni, sebuah simbol kebebasan yang kurasakan. 6 bulan berlalu. Bisnis kami berkembang pesat. Kami mendapat banyak pesanan, bahkan dari perusahaan besar. Aku membeli sebuah apartemen kecil untuk diriku sendiri. Tempat yang benar-benar bisa kusebut rumahku. Di tempat itu, aku bebas. Tidak ada lagi jeritan atau omelan, hanya keheningan dan kedamaian. Suatu hari, Lita menatapku sambil tersenyum. Kamu sudah berubah, Dea. Kamu terlihat lebih bahagia. Kamu seperti Dea yang dulu, yang penuh semangat dan optimis. Aku membalas senyumnya. Aku harus berterima kasih pada keluarga kulit. Tamparan cinta itu adalah hadiah terbesar yang pernah kuterima. Tanpa tamparan itu, aku mungkin akan selamanya terjebak dalam sangkar emas yang mereka ciptakan. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi kekuatan. Aku bukan korban lagi. Aku adalah pemenang. Aku mengambil alih takdirku sendiri. Dan aku tahu, ini adalah permulaan yang indah. 1 tahun kemudian, hidupku terasa sempurna. Bisnis catering kami sudah memiliki 3 cabang dan 20 karyawan. Apartemen kecilku terasa seperti istana. Aku hidup dalam damai dan kemandirian, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayangiku. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar dari keluarga mertuaku. Mereka menghilang dari hidupku, dan aku tidak mencari tahu. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan kami. Aku sedang berjalan di pusat perbelanjaan, hendak membeli bahan baku, ketika mataku menangkap sosok yang familiar. Ibu Dewi dan Sinta sedang duduk di bangku food court. Wajah mereka terlihat kuyu dan lelah. Pakaian mereka tidak lagi semewah dulu. Ibu Dewi terlihat sedang merayu Sinta, tapi Sinta hanya menggelengkan kepala, tampak putus asa. Aku memutuskan untuk tidak mendekat, tapi ketika aku berbalik, sebuah suara memanggil namaku. Dea, itu suara Andi. Ia berjalan ke arahku. Terlihat berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Ia mengenakan seragam kerja yang sederhana, tapi tatapannya jauh lebih jernih. Andi, apa kabar? Tanyaku. Aku baik. Aku kerja di sini. Di salah satu toko? Jawabnya sambil menunjuk toko elektronik di belakangnya. Sudah lama tidak melihatmu. Aku dengar bisnismu sukses. Aku tersenyum. Alhamdulillah, berkat kerja keras, kamu terlihat baik-baik saja. Aku sudah keluar dari rumah itu, Dea, katanya, suaranya pelan. Aku memutuskan untuk hidup mandiri. Aku tidak mau lagi terjebak di antara mereka. Aku sudah muak dengan kebohongan dan drama. Setelah kamu pergi, rumah itu terasa hampa. Utang Bapak dan Sinta membuat hidup kami berantakan. Akhirnya rumah itu disita oleh bank. Karena ternyata, hutang mereka tidak pernah mereka lunasi, bahkan dengan uang hasil penjualan rumah padamu. Aku hanya mendengarkan. Ada rasa sedih di hatiku, tapi bukan karena kasihan, lebih karena kesadaran bahwa hidup mereka hancur. Bukan karena aku, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Aku minta maaf, Dea. Lanjut Andi. Aku menyesal karena tidak berani mengambil sikap. Aku
pengecut. Aku tahu penyesalan ini tidak akan mengubah apa-apa. Tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu mengagumimu. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Aku menatapnya, matanya penuh dengan ketulusan. Terima kasih, Andi. Jawabku, aku sudah memaafkanmu, dan aku memaafkan mereka juga. Hidupku sudah bahagia sekarang, dan aku tidak butuh amarah untuk merusak kebahagiaanku. Ia tersenyum. Kamu memang sudah berubah. Kamu tidak lagi sama. Kamu sangat bahagia. Ya, aku bahagia, kataku. Aku sudah merdeka dari semua masalah. Selamat berjuang, Andi. Aku yakin kamu akan bisa melewati ini. Kami berpisah di sana. Aku melihatnya kembali ke tokonya. Aku berbalik, melanjutkan langkahku. Aku tidak perlu merasa kasihan. Dan aku juga tidak merasa menang. Kemenangan sejatiku bukanlah ketika aku mengambil kembali rumah itu, atau ketika mereka jatuh miskin. Kemenangan sejatiku adalah ketika aku berhasil menemukan kebahagiaan dan kedamaian di dalam diriku sendiri. Aku telah menemukan arti hidup yang baru, bahwa kekuatan tidak diukur dari seberapa keras kita berjuang, tapi dari seberapa tangguh kita bangkit dari keterpurukan. Aku bukan lagi menantu yang terperangkap dalam sangkar, melainkan seorang wanita yang bebas, mandiri, dan siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Cerita ini bukan hanya tentang pembalasan dendam, melainkan tentang menemukan diriku yang sebenarnya. Dan untuk itu, aku selamanya bersyukur.